Selamat datang di episode terbaru dari Goncang-Ganjing Filosofi, tempat di mana kita mengobrol santai tentang ide-ide besar yang mengubah dunia. Hari ini seperti biasa, kita kedatangan dua tokoh filsafat berpengaruh, John dan Christian Wolff. John dan Wolff, apa kabar kalian? Aku baik sih, senang bisa ada di sini lagi. Soalnya diskusi kita tuh selalu menarik. Juga baik, selalu baik dan sehat guys. Terima kasih sudah mengundang kami ya sekali lagi. Iya, Kita sama. sudah berkumpul lagi di sini. Senang mendengar kabar baik dari kalian. Jadi topik kita hari ini menarik seperti biasanya ya. John, kamu sering bicara tentang bagaimana manusia memang terlahir sudah baik secara alami, tapi masyarakat punya pengaruh buruk yang merusak. Bisa kamu jelaskan nggak lebih lanjut tentang gagasan ini? Jadi menurutku ya, manusia itu lahir dengan hati yang bersih, penuh kebaikan. Namun saat kita mulai masuk atau seiring kita bertumbuh dan kita makin banyak interaksi dengan masyarakat sekitar kita terperangkap dalam sistem society atau masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan, terus keburukan lah pokoknya. Yang bikin kita itu perlahan, yang aslinya kita tuh kayak kertas kosong, itu perlahan dinodai sama masyarakat dan lingkungan yang di sekitar kita gitu. Dan jadi struktur sosial dan hierarki yang kita ciptakan dalam masyarakat itu sendiri mengubah kita, menjauhkan kita dari kebaikan yang sebelumnya pernah kita miliki gitu. Jadi kamu berpendapat kalau masyarakat itu dia yang kayak semacam polutan gitu, yang mengotori kemurnian manusia gitu. Ya gitu, benar sekali. Masyarakat itu kalau menurutku menciptakan ketidakadilan, kesenjangan, dan kompetisi yang tidak sehat dan toksik gitu. Jadi membuat manusia itu ya selalu merasa tidak cukup akan dirinya sendiri. Ini membuat kita kehilangan moralitas dan kebaikan alami yang sebelumnya sudah kita miliki. Kita jadi lebih mementingkan diri sendiri dan kekuasaan daripada kesejahteraan bersama. Ini bisa aku backup dengan, jadi kalau kita observasi anak-anak gitu, anak-anak kecil, itu perilaku mereka tuh sebagai bukti bahwa manusia itu secara alami baik. Kan kita kalau anak masih kecil banget, misalnya anak umur 2 tahun gitu, belum terlalu ngapa-ngapain, kan mereka kan nggak ngerti ya gimana cara melihat orang lain tuh dengan buruk atau ngolok-ngolok gitu. Belum mengenal dosa lah ya. Iya, tapi saat mereka tumbuh, misalnya anak udah umur 6 tahun, apalagi yang lingkungan sekitarnya itu toksik juga gitu, kan pasti anak-anaknya ikut-ikutan toksik gitu kan. Sedangkan bisa kita lihat juga anak yang berkelakuan baik itu biasanya punya kelakuan baik dari lingkungannya. Jadi yang aku bilang tadi, masyarakat itu yang membentuk, yang menodai kertas putih manusia pada awalnya ya gitu. Anak-anak itu kalau belum terpengaruhi dari nilai-nilai sosial dan struktur masyarakat, itu cenderung menunjukkan kebaikan, empati, dan kerjasama secara alami. Itu kayak ya sifat alamiah dari seorang manusia gitu. Mereka belum terkorupsi sama yang namanya serat kekuasaan, uang, atau status sosial yang menjadi diri masyarakat dewasa gitu ya. Terus kalau kita lihat masyarakat masyarakat primitif, atau agak kasar sih masyarakat primitif, masyarakat adat gitu, masyarakat yang bisa dibilang di pedalaman, itu biasanya mereka hidupnya lebih sederhana kan. Nah, mereka hidupnya itu lebih sederhana, lebih dekat dengan alam. Itu bisa dibilang sebagai contoh bagaimana manusia bisa hidup harmonis bersama tanpa struktur sosial yang rumit gitu. Kalau menurutku masyarakat adat itu lebih sedikit mengalami konflik. Jadi konflik mereka tuh lebih sedikit gitu, karena mereka nggak terlalu terpapar dengan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Jadi mereka hidup lebih selaras dengan alam, terus juga lebih mengerti satu sama lain, ya lebih lebih tergabung lah gitu, lebih dekat. Kekeluarganya Iya. sifat kekeluarganya itu lebih kuat gitu ya, ya. karena mereka nggak terpisah, nggak terpecah dengan konflik-konflik yang ditemui di masyarakat yang lebih Modern. kompleks gitu ya.
Jadi ya secara alami lebih damai dan kooperatif gitu sih. Menarik yang kamu bilang tadi, Jen. Aku setuju ya kalau masyarakat itu mempunyai dampak yang besar, punya dampak yang berarti bagi kita gitu. Tapi dari perspektifku yang aku pikirkan, manusia punya kapasitas untuk berpikir rasional. Mereka punya kapasitas otak yang tidak sama antara manusia yang lainnya ya kan, pasti. Ada juga akal. Nah, akal itu adalah sesuatu yang kita miliki untuk melawan pengaruh negatif dari masyarakat. Kalau kita hanya menerima informasi secara mentah-mentah dan kita tidak memikirkan dengan akal untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, itu pasti memiliki dampak negatif dari kita ya kan. Logika dan rasionalitas juga kita gunakan sebagai alat yang kuat ya untuk menjaga kita tetap berada di jalan yang benar, tetap lurus terus aja gitu. Jadi Wolf, kamu melihat akal dan logika itu semacam perisai yang bisa melindungi manusia dari pengaruh buruk masyarakat. Ya betul, tepat sekali ya. Akal itu sebagai fondasi moralitas. Nah, kenapa sih akal itu menjadi fondasi moralitas itu? Nah, itu tuh merujuk kepada peran penting dalam menentukan nilai-nilai moral dan etika. Aku melihat dari pandangan Al-Ghazali, akal itu berfungsi sebagai pembeda antara kebaikan dan keburukan. Jadi kita tahu nih mana yang buruk dan mana yang baik. Kalau kita bisa mengolah dengan akal kita gitu kan, itu juga memungkinkan individu untuk menerapkan prinsip moral dalam tindakan sehari-hari gitu. Jadi moral dan etika itu pasti ada di kehidupan sehari-hari gitu, dan kita harus memakai itu kan. Apalagi kita Indonesia dengan kebudayaan yang ketimur-timuran, itu pasti lebih kuat moral dan etika yang ada di sini gitu kan. Dan akal itu juga bukan hanya sekedar kemampuan berpikir aja gitu, tapi kita juga mempunyai daya untuk mengarahkan individu untuk mencapai kebahagiaan gitu. Nah, jadi akal itu ya sebagai acuan kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan gitu yang bersifat baik gitu kan. Kita sudah memilah mana yang buruk, mana yang baik gitu kan. Nah, dan itulah yang kita tahu dari fungsinya, itu bisa kita kita bisa olah itu, dan jika kita menggunakan akal itu sangat baik gitu kan, kita bisa melawan pengaruh negatif dari dunia luar gitu, dari segala macam hal yang jahat gitu kan. Itu pasti kan kita bisa melawannya gitu. Nah, mau dari segi manapun, itulah manusia memiliki potensi secara rasional. Manusia yang baik itu yang memiliki akal dan pemikiran yang luas, yang rasional gitu kan, dan itulah yang membuat kita tetap baik gitu, tetap di jalan yang benar. Izin potong ya, aku setuju sih kalau akal itu penting. Aku juga setuju kalau akal dan logika itu penting banget dalam bermanusia gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita manusia itu juga punya sisi emosional dan moral yang nggak bisa diabaikan gitu. Logika aja tuh nggak cukup. Nah, makanya aku menciptakan gagasan yang namanya kontrak sosial. Kontrak sosial itu adalah cara kita membuat kesepakatan bersama tentang bagaimana kita hidup bersama untuk memastikan bahwa semua orang itu dihargai dan diperlakukan dengan adil. Jadi kayak kontrak sosial itu sistem di mana semua orang yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat atau lingkungan itu merasa bahagia gitu hidup dalam komunitas itu. Ya. Ngomong-ngomong tentang kontrak sosial nih, John bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak gimana kontrak sosial ini bekerja dalam pandanganmu? Dalam pandanganku ya, dalam kontrak sosial itu kita semua setuju untuk mengikuti sebuah peraturan atau norma yang udah kita buat bersama. Jadi semua orang dalam satu komunitas itu membuat norma atau aturan bersama-sama gitu ya, disepakati dan disetujui ya bersama demi kebaikan bersama juga. Itu seperti kita sedang bermain sebuah permainan atau game dengan aturan yang disepakati oleh semua pemain.
Jadi kan nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nggak setuju gitu loh sama aturan itu. Jadi semua orang tuh nyaman hidup dalam aturan itu. Jadi walaupun mengikat, tetap tidak merasa terkekang. Nah, gitu. Aturan-aturan ini tuh harus mencerminkan apa kehendak umum, ya gitu. Yaitu keinginan kolektif dari seluruh masyarakat. Kayak digabung-gabung gitu loh, masyarakat ini pengennya gimana, tapi tetap diatur jadi kebebasan dari masyarakat itu tetap nggak terkurangi gitu, nggak tertekan walaupun ada aturan, karena mereka udah setuju gitu dengan adanya aturan itu, bukan hanya keinginan individu atau kelompok tertentu. Itu sih. Konsepnya bagus ya, konsep Iya. kamu ini menarik banget gitu lah untuk diolah, untuk dipelajarin gitu, untuk dibicarakan lebih lanjut gitu kan. Menurutku ada kaitannya dengan pluralisme yang aku dukung, yang aku sebagai pandanganku gitu nah, ya kan. Aku percaya bahwa menggabungkan berbagai pandangan atau sudut pandang dari individu yang berbeda itu akan menghasilkan pemahaman yang lebih luas, yang lebih ciamik gitu kan, dan lebih baik tentang apa yang terbaik bagi semua orang. Iya. Gitu. Kehendak umum yang kamu bicarakan itu mungkin bisa dilihat ya bisa dilihat sebagai hasil dari proses pluralisme ini yang aku dukung Iya. sebagai pandanganku. Jadi kalian berdua nih setuju kalau pandangan-pandangan yang beragam ini bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Iya, jadi masyarakat yang adil itu hanya bisa tercapai kalau kita mempertimbangkan semua pandangan-pandangan dari semua orang dan bekerja menuju kebaikan bersama. Jadi yang namanya adil itu kan berarti semua orang tuh dapat porsi yang sama ya. Nah, itu maksud dari kontrak sosial dan pluralisme itu kurang lebih kayak gitu. Jadi semua orang punya porsi yang sama, sama-sama merasa cukup dan berperan gitu. Jadi tidak ada yang merasa tertinggal atau sendiri. Betul. Pluralisme yang memungkinkan kita itu kan untuk melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang. Kita juga nggak bisa hanya terpaku oleh pada suatu perspektif saja, kayak aku nih ngeliat kamu cuma bagian buruknya aja atau baiknya aja, itu kan jangan kan, kita harus melihat dari keseluruhannya kan gitu kan, perspektif lain gitu ya. Iya betul. Karena dunia ini tuh sangat-sangat kompleks, sangat-sangat wah, kalau kita sendiri yang mempelajari tanpa ada masukan dari orang lain atau segala macam itu bakal rumit sekali sih. Ya, kalau pemikiran kita sempit tuh justru malah hidup tuh malah rumit gitu kan, karena banyak sekali hal yang nggak kita pahami gitu. Makanya kita harus menghargai semua pendapat orang lain tentang suatu ilmu atau suatu pengetahuan dan suatu informasi yang kita terima gitu ya kan, dan kita harus mengolahnya juga lebih baik lagi. Itu kita sama-sama jadikan lebih baik suatu pandangan yang berbeda antara kita dan manusia lain gitu. Nah, itu sih yang itu juga bisa membuat kita menemukan sebuah solusi yang komprehensif gitu. Menarik banget ya pembahasannya. Oh ya, Jan, kamu juga bicara tentang kebebasan sejati. Yang menurutmu tuh hanya bisa dicapai ketika kita terlibat dalam pembuatan aturan yang mengatur kita. Bisa kamu jelasin lebih dalam nggak tentang ini? Boleh. Jadi ini kurang lebih sama topik kontrak sosial tadi ya. Jadi kebebasan sejati itu bukan hanya soal bebas dari aturan, tapi soal terlibat dalam pembuatan aturan itu sendiri. Jika kita ikut menentukan aturan yang mengatur kehidupan kita akan merasa lebih bebas, karena aturan itu tuh kayak udah terbentuk untuk kita gitu loh, mencerminkan keinginan dan kebutuhan kita. Ini berbeda dengan aturan yang dipaksakan dari luar tanpa partisipasi kita gitu. Aku juga mau nambahin adanya kebebasan alamiah versus kebebasan sejati gitu. Kalau aku membedakan antara kebebasan alamiah yang menurutku tuh kebebasan yang dimiliki manusia dalam keadaan alami sebelum adanya masyarakat. Jadi kayak hak asasi gitu bisa dibilang ya. Jadi kebebasannya itu kebebasan asasi gitu yang emang kita miliki
dari lahir, karena kita manusia jadi kita punya kebebasan itu ya. Dan ada juga yang namanya kebebasan sejati, itu muncul ketika individu atau seseorang berpartisipasi dalam sebuah tatanan sosial, dalam sebuah masyarakat gitu. Tapi tatanan masyarakatnya tentunya harus adil ya. Jadi dalam keadaan alami, manusia itu bebas dalam arti mereka nggak terikat dari hukum atau norma sosial. Tapi kebebasan ini menurut saya itu apa ya? Kebebasan yang kasar gitu, karena tidak ada jaminan keamanan atau hak ya gitu. Jadi kebebasan itu ada karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup gitu. Sedangkan kalau kebebasan sejati itu ada karena kita dalam sebuah komunitas atau masyarakat ya. Terus contoh dari kebebasan sejati dalam kehidupan sosial itu apa ya? Kan tadi kebebasan sejati itu kebebasan yang ditemukan dalam tatanan sosial yang adil, di mana semua individu mematuhi hukum yang mereka tetapkan sendiri. Ini disebutnya sebagai kebebasan sipil. Nah, itu di mana seseorang tunduk hanya pada hukum yang dibuat oleh kehendak umum, atau ya itulah kehendak umum yang tadi sudah kita bahas ya. Itu mencerminkan kepentingan bersama semua warga. Jadi kebebasan sejati ini berarti hidup dalam sebuah masyarakat di mana individu bukan hanya mematuhi hukum atau aturan, tapi juga menjadi pencipta hukum tersebut atau kontrak sosial tadi ya. Dalam konteks ini kebebasan sejati itu bukan kebebasan dari dari semua ikatan, tapi kebebasan untuk hidup gitu, kebebasan untuk hidup menurut aturan yang sudah disetujui bersama. Aku setuju. Kalau misalnya aturan yang kita bikin tapi kita tidak terlibat, itu juga kayak egois nggak sih itu aturan itu? Iya, yang bikin aturan jadi egois. Soalnya jadi berpotensi kita mengekang orang lain gitu kan. Si pembuat aturan tuh berpotensi bikin aturan itu tuh untuk diri dia sendiri gitu. Demi kepentingan. Iya, kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Makanya aku setuju tuh, kebebasan sejati itu memang membutuhkan partisipasi yang aktif, yang kreatif juga sih menurutku. Ini juga sejalan dengan pandangan monismeku. Dalam monisme itu semua realitis di dalam alam semesta ini terhubung dan berasal dari satu unsur yang dasar yang sama gitu. Nah, jadi dari awal yang sama hingga mendapatkan pencapaian yang baik gitu. Nah, jadi ya kita berpartisipasinya dalam membuat aturan yang mengatur kita gitu. Jadi ya kita buat aturan untuk khalayak umum, ya kita juga harus mematuhi aturan tersebut. Jadi kita nggak bisa kita hanya membuat aturan terus aturan itu buat mereka deh. Kita nggak ngikutin gitu apa yang kita lakuin. Ya sama aja kayak misalnya anggota DPR membuat rancangan undang-undang yang telah disahkan gitu. Nah, ya untuk masyarakat ya DPR-nya juga itu harus mengikuti yang apa yang dia rancangkan gitu. Gitu. Terus jadi ya kita sebenarnya terhubung gitu dengan seluruh masyarakat dan alam semesta secara keseluruhan. Jadi kita saling terhubung dari manusia dan alam semesta dan alam yang ada di sinilah gitu, alam semesta yang ada di sini. Kita tuh punya aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu. Monisme, kata baru lagi nih. Wah, bisa jelasin lebih jauh lagi nggak apa itu monisme dan bagaimana hal itu relevan dengan diskusi kita tentang masyarakat dan kebebasan? Oke. Aku jelasin ya. Itu monisme itu yang sebagai pandanganku itu ialah pandangan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mempunyai fungsi fisik yang baik gitu maupun mental, berasal dari satu sumber yang sama atau esensi yang sama gitu. Nah, terus pikiran dan materi bukanlah hal yang terpisah. Jadi itu adalah satu kesatuan yang utuh gitu yang tidak bisa dipisahkan, melainkan dua manifestasi ini dari suatu realitas yang sama gitu. Paham kan? Ini artinya semua aspek yang ada di kehidupan dan realitas kita itu saling terhubung gitu, saling
ada sangkut pautnya di dalam kehidupan kita gitu. Dan dalam konteks dan dalam konteks kebebasan, kita bisa melihat bahwa semua individu di masyarakat itu juga saling terkait gitu. Individu dan masyarakat ini seperti kita ambil contohnya di kehidupan sehari-hari deh. Kita kan kalau mau masak kan kita harus punya bahan-bahan dasar gitu segala macam kan. Kita kalau mau masak sayur nih kita butuh sayurnya tuh seperti kangkung. Kita kan nggak mungkin kita tanam dulu baru kita masak kan. Kita tinggal beli ke pasar aja yang orang tuh penjual tuh sudah menyediakan gitu. Nah jadi saling punya timbal balik gitu. Nah jadi hidup tuh saling berkaitan gitu ya. Iya. Nggak bisa kita hidup sendiri. Iya betul. Dan kebebasan sejati itu muncul ketika kita sadar akan keterhubungan ini dan berkontribusinya itu yang aktif gitu, secara aktif dalam kehidupan kita bersama gitu. Luar biasa. Jadi hal ini di alam semesta itu sebenarnya bukan. Di alam semesta ini semuanya terhubung gitu ya. Jadi kita semua adalah bagian dari kesatuan yang besar gitu. Ini konsep yang mendalam banget sih. Tepat. Itu ya begitulah esensi monisme. Tidak ada pemisahan antara pikiran dan materi, individu dan masyarakat. Semuanya itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh, yang saling terkait, saling terhubung, saling punya timbal balik secara keseluruhan. Aku suka banget sih gagasan itu tuh kayak apa ya? Kayak melengkapi atau kayak memperkuat argumenku tentang kontrak sosial itu. Ini kayaknya emang kita ini cocok banget ya diskusi kayak gini ya, karena pandangan kita tuh kurang lebih sama gitu. Soalnya kalau kita semua terhubung secara secara mendalam kayak yang kamu bilang tadi, maka kontrak sosial itu bukan hanya soal kesepakatan formal, tapi juga refleksi dari keterhubungan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial gitu. Semakin menarik ya. Kita bicara tentang keterhubungan, kebebasan, pluralisme. Terus sekarang aku penasaran deh tentang estetika. Wolf, kamu pernah bilang kalau keindahan itu bukan hanya soal selera pribadi kan, tapi juga ada sifat objektif dari objek yang bisa kita ukur. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Keindahan ya, menurut pandanganku itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara objektif dulu ya. Misalnya nih, harmoni, proporsi, dan simetri adalah beberapa prinsip yang secara universal gitu yang dianggap indah oleh banyak orang gitu. Dan ketika sesuatu memiliki keseimbangan atau harmoni tertentu, kita cenderung menganggapnya itu indah, terlepas dari selera pribadi gitu. Jadi kayak ada kesepakatan bersama gitu ya dalam masyarakat tentang apa yang indah, walaupun selera orang tuh beda-beda gitu. Iya betul. Semua orang tuh harus menerima maksudnya tuh setiap individu itu harus menerima gitu selera orang masing-masing kan. Ada tuh misalnya ada yang sukanya menilai keindahan lukisan gitu, tapi satu orang ini misalnya orang A ini menyukai lukisan itu, tapi yang orang B itu melihat biasa aja ya. Kita harus ya kayak toleransi, menghargai gitu satu pandangan orang itu tentang keindahan gitu. Jadi ini intinya meskipun orang mungkin punya selera yang berbeda-beda, tapi ada prinsip objektif yang membuat sesuatu itu bisa dianggap indah oleh banyak orang gitu. Betul itu tepat sekali ya. Kita bisa menemukan pola atau prinsip universal yang mendefinisikan keindahan itu apa gitu ya. Jadi ya keindahan itu bukan sepenuhnya subjektif yang dari kita pribadi gitu dan meskipun persepsi individu tetap berperan di dalam menentukan keindahan itu. Aku setuju sih tentang melihat estetika atau keindahan itu secara objektif. Memang ada yang kamu bilang tadi kayak
simetri, proporsi atau harmoni itu kan berarti dari objeknya ya. Memang objeknya yang punya harmoni dan proporsi yang indah gitu dan bisa dilihat keindahan oleh banyak orang. Tapi kalau kamu kan udah bahas objektivitas, aku sekarang mau bahas subjektivitasnya. Jadi keindahan tuh kalau menurutku memiliki sisi subjektif yang sama kuatnya sama objektivitas tadi. Dan apa yang memengaruhi subjektivitas itu bisa dari pengalaman kita, dari kayak apa yang pernah kita lihat, apa yang misalnya dulu pas kita masih kecil orang tua kita bilang yang ini tuh, yang kalau yang kayak gini tuh bagus, yang kayak gini tuh nggak bagus gitu. Itu sangat memengaruhi gitu, dengan memengaruhi cara pandang kita melihat sebuah objek, ke estetikaan objek gitu. Jadi menurutku tuh ada keseimbangan yang sangat seimbang antara subjektivitas dan objektivitas. Pasti. Wow, ini membuka perspektif baru ya. Di satu sisi ada elemen-elemen objektif yang bisa diukur dari keindahan, tapi di sisi lain pengalaman dan emosi kita juga katanya nanti. Pengalaman dan emosi juga memainkan peran besar ya. Diskusi luar biasa sih hari ini. Ya. Nah, itu sebabnya filsafat estetika itu sangat menarik gitu kan. Kita bisa mengeksplorasi bagaimana objektivitas dan subjektivitas itu bertemu di dalam pengalaman manusia tentang kehidupan. Nah, aku mau menjelaskan lagi tentang lebih dalam itu tentang filsafat estetika yang aku gagas itu. Estetika itu tidak hanya membahas tentang apa yang dianggap indah gitu dan tetapi juga bagaimana individu itu merasakan, menilai dan berinteraksi dengan keindahan dalam bentuk apapun itu ya, seperti seni lah, alam maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aku ambil contoh aja di lukisan yang tadi aku bahas deh. Tiap seniman itu pasti dia melukis itu dengan perasaannya dia yang dia alamin gitu. Pasti kan ada rasa yang dia taruh ke dalam lukisan itu. Terus orang-orang tuh pasti menilainya berbeda, tapi pasti ya sama, nggak sama persis tapi ada kesamaan dari lukisan yang dia buat itu. Dan seniman yang melukis dengan perasaan itu, yang memiliki arti itu, dia pasti akan menyampaikan apa yang dia lukis gitu. Apa makna dari lukisan itu gitu. Emosi gitu ya, emosi. Nah, hal ini juga menjadikan estetika itu sebagai cabang filsafat yang kaya akan multidimensional. Gitu, yang mengajak kita untuk mempertimbangkan berbagai segala perspektif tentang nilai-nilai estetis dan dampaknya terhadap pengalaman manusia gitu. Pasti punya pengalaman terhadap seni atau keindahan yang ada gitu kan, pasti kan. Ya, salah satu aspek yang membuat filsafat itu estetika, yang membuat filsafat estetika itu ialah menarik gitu. Menariknya itu karena keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu seperti epistemologi, ontologi, dan filsafat sosial. Dalam konteks ini, estetika itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hubungan antara seni di masyarakat saja gitu, serta bagaimana nilai-nilai estetis yang mempengaruhi perilaku sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya estetika itu apa ya, sangat terhubung, sangat erat kaitannya dengan emosi manusia sebagai makhluk hidup, terus juga keberadaan dari seni, estetika, dan manusia itu sendiri gitu ya. Itulah sebabnya filsafat estetika itu ya kan. Itu pasti sangat menarik banget tuh yang kita bahas-bahas ini. Itu membuka cakrawala berpikir kita gitu. Kita bisa mengeksplorasi bagaimana
objektivitas itu dan subjektivitas itu gitu. Nah itu pasti bertemu tuh antara satu dengan lainnya, itu di dalamnya itu pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang ada, yang memiliki keindahan juga pastinya. Sebelum kita tutup nih diskusi kita hari ini, ada nggak poin-poin yang mau ditekankan lagi gitu biar teman-teman teman-teman pendengar ini bisa tahu nih apa poin yang harus benar-benar diperhatikan gitu dari obrolan hari ini. Udah izin ya. Jadi untuk penegasan ulang lagi tuh, aku mau bilang kalau pada hakikatnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik dengan hati yang murni dan penuh kebaikan. Namun seiring waktu, seiring kita bertumbuh, ketika manusia mulai memasuki dunia sosial, mulai berinteraksi dengan orang-orang, mereka terperangkap dalam jaringan kompleks yang penuh dengan ketidakadilan, kesenjangan, dan korupsi moral. Masyarakat yang kita ciptakan dengan hierarki dan struktur kekuasaannya itu bukanlah cerminan dari sifat asli kita yang murni dan baik tadi. Justru masyarakat inilah yang mengubah dan merusak kita, memaksa kita sebagai manusia untuk bersaing satu sama lain, mementingkan diri sendiri, dan mengejar kekuasaan serta status, bukan kesejahteraan bersama. Terus manusia yang pada awalnya hidup dalam keharmonisan dengan alam dan sesamanya, mulai kehilangan kebaikan alami mereka karena pengaruh buruk dari sistem sosial yang tidak adil. Alih-alih hidup dalam kebebasan dan kesetaraan, kita malah menjadi budak dari aturan dan norma yang hanya melayani kepentingan segelintir orang. Jadi ya gitulah, ada orang yang membuat aturan untuk kita, yang mengatur-ngatur kita, tapi aturan yang mereka buat untuk kita tuh malah menguntungkan diri mereka sendiri gitu. Kan itu Udah fair lah. Iya, nggak fair karena mereka tuh cuma sebagian kecil dari masyarakat yang banyak gitu. Nah, itu ironi dari peradaban lah, bisa dibilang kayak gitu. Kita menciptakan masyarakat yang harusnya itu untuk melindungi dan memajukan diri kita, tapi karena segelintir orang tadi itu justru masyarakat yang kita bangun ini menjauhkan kita dari nilai-nilai moral yang secara alami kita miliki gitu. Tapi saya percaya bahwa masih ada harapan untuk mengembalikan kemurnian manusia. Melalui konsep kontrak sosial yang tadi sudah kita diskusikan, kita dapat membentuk kembali masyarakat menjadi tempat yang lebih adil dan egaliter, atau adil. Kontrak sosial memungkinkan kita semua sebagai individu yang setara untuk bersepakat tentang bagaimana kita akan hidup bersama manusia-manusia lain. Aturan-aturan yang kita buat harus mencerminkan kehendak umum dan bukan hanya keinginan pribadi dari yang membuat aturan tersebut. Nah, dengan cara ini kita bisa mendapatkan kembali kebebasan sejati. Jadi bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan tanpa aturan, tapi kebebasan untuk hidup menurut aturan yang berpihak kepada kita gitu, yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kolektif kita sebagai masyarakat atau society. Inilah jalan maju menuju masyarakat yang adil, di mana kebaikan alami kita bisa berkembang lagi dan di mana setiap orang dihargai dan diperlakukan dengan adil. Ya. Dan saya ingin menegaskan ulang lagi ya tentang moralitas. Saya menegaskan bahwa manusia dalam pandanganku itu ialah memiliki kemampuan yang luar biasa, seharusnya mempunyai kemampuan yang luar biasa. Itu sudah pasti itu tiap manusia. Tergantung manusianya lagi bisa mampu mengembangkan pemikiran itu atau tidak gitu. Nah, supaya bisa untuk berpikir secara rasional. Nah, akal dan logika ya itu tadi yang saya bilang, itu adalah fondasi untuk moralitas yang kita punya gitu ya kan, pastinya. Dan memang benar bahwa masyarakat di lingkungan bisa saja memberikan dampak negatif ke kita. Itu pasti loh, pasti. Dan tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa manusia dibekali dengan akal sehatnya sendiri itu, yang mampu mengolah segala hal-hal yang tidak baik menjadi baik gitu ya kan. Itu sih. Dan mempunyai akal budi yang mampu menilai, menganalisis, dan mengarahkan tindakan kita ke arah yang benar pastinya. Dan akal inilah yang menjadi pelindung kita
dari ketidakadilan dan kekacauan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu seharusnya kita bisa survive di lingkungan bermasyarakat oleh struktur sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari percakapan kali ini tuh kita dapat mendalami dua perspektif besar tentang sifat manusia, kebebasan, dan keterhubungan dengan dunia yang diwakili oleh Jan dan Christian Wolff. Jan menegaskan kalau manusia itu tuh baik secara alami, sudah baik dari kita lahir, namun dirusak oleh struktur sosial yang tidak adil. Dia percaya kalau kebaikan sejati itu bisa dipertahankan melalui kontrak sosial, di mana setiap individu terlibat dalam pembuatan aturan yang mengatur hidup mereka sendiri, memastikan kebebasan sejati dan keadilan bagi semua. Kalau Christian Wolff, di sisi lain kamu menekankan tentang peran akal dan rasionalitas dalam menjaga moralitas manusia dari pengaruh negatif masyarakat. Menurutmu, akal fondasi moralitas yang dapat melindungi manusia dari ketidakadilan. Lebih jauh lagi, dia mengaitkan konsep ini dengan monisme, gagasan bahwa realitas di alam semesta saling terhubung dalam kesatuan. Sama Wolff juga berpendapat kalau berpartisipasi aktif dalam membuat aturan adalah bentuk kebebasan sejati yang mencerminkan keterhubungan mendalam masyarakat dengan alam semesta. Ketika mereka beralih dari diskusi tentang keindahan, baru Wolff melihat kalau sesuatu itu bisa diukur secara objektif melalui prinsip-prinsip seperti harmoni, simetri. Namun, John menambahkan dimensi subjektif, mengingatkan kita bahwa pengalaman emosional dan memainkan peran penting dalam bagaimana kita memandang keindahan itu sendiri. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya pluralisme dan keseimbangan antara rasionalitas dan emosi dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia, kebebasan dan keadilan dalam kehidupan bersama. Nanti ini cut ya guys ya. Masukin aja. Terima kasih. Dengan demikian, melalui diskusi yang beragam yang sudah kita bahas hari ini, kita memperoleh pandangan meskipun masyarakat dapat menjadi sumber ketidakadilan, manusia masih memiliki alat-alat seperti logika, kontrak sosial, dan pluralisme untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik dan adil. Oke, terima kasih banyak ya buat Jan dan Wolff yang sudah datang untuk diskusi yang mendalam hari ini tuh penuh wawasan ya. Semoga teman-teman pendengar nanti bisa dapat perspektif baru tentang filsafat kebebasan, keindahan, estetika, dan banyak hal lainnya yang kita obrolkan hari ini. Semoga nanti kita dapat kesempatan lagi ya untuk diskusi kayak gini Iya, lagi. betul. Karena kalau dari ini dan sebelumnya tuh kayaknya saya dan Christian ini nyambung banget gitu. Iya, Pas memang banget, pemikirannya tuh pas banget, seru-seru. Nggak terlalu bertentangan gitu, justru malah saling mendukung gitu. Jadi kayak saling isi mengisi gitu Iya. kan ya. Makanya seru banget tiap kita ngobrol. Aku lupa. Ketawa. Oh, istirahat aja dulu.